많이 졸린가 보다. 싫어? 그런 식으로 다 가자. 그렇지. 아니, 아무도 들여보내지 말라니까. 이게 푹 좀 쉬셨어요? Cerita dimulai dengan kehidupan seorang pria bernama Park Jeng yang penuh kesulitan. Ia belum membayar sewa apartemennya selama 3 bulan dan terus menghindari para penagih utang yang tak henti-hentinya menghubunginya. Hingga akhirnya, para penagih utang itu datang langsung ke apartemennya dan membawa Park Jeng secara paksa. Jeng dibawa ke sebuah tempat operasi darurat, di mana ia diancam, jika dalam waktu 30 hari ia tidak mampu melunasi utangnya, maka organ tubuhnya akan diambil dan dijual. Tidak punya pilihan lain, Jeng pun kembali bekerja untuk mencari uang. Ternyata, selama ini ia juga meminjam uang dari Changsop, rekan kerjanya yang baik hati namun mudah ditipu. Changsop mencoba menagih utang Jeng, namun Jeng hanya terus berjanji tanpa membayar. Bahkan, ia mengancam akan tidak membayar sama sekali jika Changsop terus menagihnya. Di tempat kerjanya, Jeng mendengar bahwa bos mereka baru saja memecat seorang mantan narapidana keturunan Korea Tiongkok bernama Gi-ryong, seorang ayah dari anak yang sedang sakit parah. Gi-ryong bekerja di sana melalui program kemitraan buruh bagi mantan narapidana. Merasa diperlakukan tidak adil, Gi-ryong mengancam bosnya dengan pisau sebelum pergi. Jeng kemudian mendengar Gi-ryong dimarahi oleh istrinya melalui telepon karena tidak mengirimkan uang. Ia memperhatikan bekas luka dan tato di tangan Gi-ryong, lalu mencari tahu maknanya. Ternyata, tato tersebut adalah simbol dari geng pisau Yanbian, kelompok kriminal asal Korea Tiongkok yang terkenal dengan aksi balas dendam yang brutal. Kehidupan Jeng semakin rumit saat ayahnya, Dong-sik, menjadi korban tabrak lari oleh seorang pria. Pria tersebut mencoba menyelesaikan kasus ini secara diam-diam karena asuransi mobilnya tidak bisa diklaim dan ia tidak mau berurusan dengan polisi. Ia memberikan Jeng uang sebesar 5 juta won agar mau bungkam. Jeng hanya memberikan 3 juta won kepada ayahnya untuk biaya pengobatan. Ia berbohong, mengatakan bahwa ia mengenal pelaku dan bahwa pelaku itu sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga ia terpaksa menerima uang tersebut. Namun, tak lama setelah itu, Jeng mencoba mengambil kembali uang 3 juta won tersebut dari ayahnya dengan alasan sedang sangat membutuhkan uang. Tentu saja, sang ayah menolak. Ia bahkan yakin bahwa putranya sedang berbohong. Kemudian, muncul seorang wanita yang ternyata adalah kekasih ayahnya Jeng. Merasa kesal, Jeng pun menghina ayahnya yang ia anggap lebih mementingkan perempuan daripada anaknya sendiri. Jeng kemudian kembali menemui pria penabrak ayahnya untuk memeras tambahan uang sebesar 3 juta won. Ia mengancam akan melaporkan kepada polisi bahwa pelaku mengemudi dalam keadaan mabuk karena mencium bau alkohol. Tidak punya pilihan lain, pria itu pun menyetujui permintaan Jeng. Malam harinya, saat mengunjungi rumah ayahnya untuk mengambil pakaian dan perlengkapan selama perawatan di rumah sakit, Jeng malah mencuri jam tangan merek Rolex milik ayahnya, serta sejumlah uang. Di sana, ia juga menemukan polis asuransi jiwa atas nama ayahnya, dengan nilai pertanggungan sebesar 500 juta won jika Dong-sik meninggal karena kecelakaan atau penyakit. Dihadapkan pada dilema antara membunuh atau membiarkan ayahnya hidup, Jeng mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Saat sedang merenung, sekelompok remaja menghampirinya dan meminta dibelikan rokok. Karena Jeng menolak dengan kasar, para siswa SMA itu memukulinya dan mencuri semua barang bawaannya, termasuk jam tangan Rolex dan perlengkapan milik ayahnya. Namun Jeng berhasil mempertahankan jam tangan milik ayahnya. Dalam kondisi pingsan, Jeng bermimpi buruk tentang dirinya yang berada di meja operasi. Ia pun terbangun di rumah sakit. Sementara itu, ayah Jeng yang seharusnya masih dirawat mencoba mencari keadilan untuk putranya, namun polisi mengalami kesulitan karena lokasi kejadian berada di gang yang tidak memiliki CCTV. Alih-alih merasa bersalah karena telah menipu ayahnya, Jeng justru mendapatkan ide untuk menyewa Gi-ryong guna membunuh ayahnya. Ia lalu mencari tahu alamat pria Korea Tiongkok tersebut melalui bosnya.
Setelah berhasil menemukannya dan bertemu langsung, Jeng menawarkan 60 juta won untuk membunuh Dong-sik, dengan syarat kematian harus terlihat seperti kecelakaan agar asuransinya bisa dicairkan. Jeng berbohong dengan mengatakan bahwa nilai asuransi ayahnya adalah 300 juta won dan ia akan memberikan 30% dari jumlah tersebut kepada Gi-ryong. Tanpa ragu, Gi-ryong menyetujui tawaran itu. Sebagai bukti kesepakatan, Jeng bahkan merekam percakapan mereka dan menyerahkannya langsung kepada Gi-ryong. Namun, rencana tersebut tidak berjalan lancar. Gi-ryong mulai menguntit Jeng dan menuntut bayaran sebesar 150 juta won setelah mengetahui bahwa nilai asuransi sebenarnya adalah 500 juta won. Terdesak, Jeng akhirnya menyetujui tuntutan itu, dan mereka sepakat bahwa pembunuhan akan dilakukan pada malam berikutnya. Gi-ryong meminta Jeng untuk menyiapkan alibi yang kuat. Maka, Jeng mengundang Chang-sop untuk menikmati malam bersama. Setelah puas minum-minum, Jeng berencana mengajak Chang-sop karaoke, namun Chang-sop harus pulang lebih awal karena anaknya sedang sakit. Jeng akhirnya pergi karaoke bersama dua wanita pemandu lagu dan meminta mereka untuk mengingat keberadaannya malam itu. Setelah itu, ia mendatangi sebuah restoran cepat saji dan berusaha mencolok dengan cara memutar video dengan suara keras, serta menarik perhatian pelayan, agar mereka mengingat keberadaannya di malam itu. Pada waktu yang sama, Gi-ryong menabrak ayahnya Jeng di gang yang telah mereka rencanakan. Sementara itu, Jeng tetap berada di restoran cepat saji hingga tempat itu tutup, kemudian pulang ke rumah. Hari-hari pun berlalu tanpa kabar dari Gi-ryong. Hingga akhirnya, suatu hari Jeng dihubungi oleh pihak kepolisian dan diberitahu bahwa ayahnya telah ditemukan tewas. Ia diminta datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad ayahnya. Jeng tersenyum mendengar kabar itu, meskipun ada air mata di matanya. Di rumah sakit, ia berpura-pura menangis. Namun, ia terkejut ketika polisi menyatakan bahwa kematian ini bukanlah kecelakaan biasa. Ada dugaan bahwa seseorang memang berniat membunuh ayahnya Jeng, Dong-sik. Polisi juga menyebutkan bahwa mereka memiliki saksi, yaitu pacar Dong-sik. Dalam kilas balik, pacar Dong-sik terlihat sedang menelepon saat menyaksikan langsung kecelakaan yang terjadi. Ia melihat dengan jelas mobil yang menabrak Dong-sik, lalu menyaksikan Gi-ryong memeriksa tubuh korban. Yang lebih mengejutkan, tubuh Dong-sik tidak dibiarkan begitu saja di gang tersebut. Jasadnya ternyata ditemukan terkubur secara diam-diam di sebuah kawasan pegunungan. Jeng akhirnya menangis sungguhan, bukan karena ayahnya tewas, melainkan karena marah dan frustrasi. Rencananya benar-benar kacau balau. Sementara itu, di tengah suasana bersalju di Gunung Chool, tempat sunyi yang jarang dikunjungi pendaki, seorang YouTuber sedang merekam konten setelah semalaman berkemah. Saat hendak pulang dan menuruni gunung, ia dikejutkan oleh seekor anjing yang tiba-tiba menggali tanah. Galian itu memperlihatkan sesuatu yang sangat mengerikan, mayat manusia yang dikubur. Mayat itu adalah Dong-sik. Cerita kemudian beralih ke seorang pria bernama Han Sang-hun, seorang dokter muda yang sukses dan percaya diri. Ia sedang menunggu kekasihnya, Yu-jong, seorang wanita cantik. Sang-hun merasa hidupnya sempurna, ia kaya, tampan, dan memiliki wanita cantik di sisinya. Namun, saat mereka bertemu, Yu-jong langsung mengambil kendali dalam hubungan mereka. Ia mudah marah tanpa alasan, dan Sang-hun selalu membujuknya kembali. Sekali dirayu oleh Yu-jong, Sang-hun tak bisa menolak dan selalu jatuh dalam pelukannya. Malam itu, Yu-jong mengajak Sang-hun untuk bermalam bersama. Karena hotel sedang penuh, mereka akhirnya pergi ke sebuah penginapan terpencil yang biasa dikunjungi Hung, teman Yu-jong. Setelah minum-minum, mereka tidur bersama. Tak lama kemudian, Yu-jong buru-buru hendak pergi karena mendengar kabar ayah temannya meninggal dunia. Namun, Sang-hun menolak untuk mengantarnya karena masih dalam kondisi mabuk. Yu-jong pun kembali marah. Karena tidak ingin pertengkaran berkepanjangan, Sang-hun akhirnya bersedia mengantar kekasihnya pulang. Di tengah perjalanan, Yu-jong meminta maaf karena sempat membentak, lalu mencium dan menggoda Sang-hun. Ia bahkan kembali merayunya di dalam mobil. Meski Sang-hun sempat menolak karena merasa berbahaya, Yu-jong terus memaksa. Hingga tiba-tiba, saat mereka tengah asik bermesraan, mobil mereka menabrak seseorang. Saat Sang-hun memeriksa orang tersebut, ternyata orang itu adalah Dong-sik, ayah Jeng, yang telah meninggal. Yu-jong berniat menghubungi polisi, namun Sang-hun menolaknya. Ia panik dan menyalahkan Yu-jong karena telah memaksanya menyetir dalam keadaan mabuk. Ketakutan karena karirnya bisa hancur,
Sang Hun memutuskan untuk menutupi kejadian tersebut saat mereka masih kebingungan memikirkan langkah selanjutnya, sebuah mobil berhenti di dekat lokasi. Ia dan kekasihnya turun dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun, Sang Hun menenangkan mereka dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, tanpa menyadari niat dan tujuan kedua orang tersebut. Setelah mereka pergi, Sang Hun dan Yu Jong kembali fokus pada jasad Dong Sik. Yu Jong yang mulai panik menolak rencana Sang Hun untuk menguburkan mayat di pegunungan yang dingin dan sepi. Namun sebelum keputusan diambil, seorang pengendara sepeda melintas dan tanpa sengaja mendengar percakapan mereka, ia menjatuhkan botol minum dan secara tidak langsung menjadi saksi mata. Dalam kepanikan, Sang Hun menyerangnya hingga pria itu pingsan. Ia pun menculik pengendara tersebut, lalu secara emosional memaksa Yu Jong untuk tetap ikut dengannya. Mereka berdua kemudian membawa saksi mata dan juga jasad Dong Sik ke Gunung Chowol. Di sana, Sang Hun berniat membunuh saksi tersebut agar tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian itu. Namun, Yu Jong berusaha membujuknya untuk tidak melakukannya. Sayangnya, ketika saksi mulai berteriak meminta tolong, Sang Hun kehilangan kendali dan memukulinya dengan tongkat golf. Dalam kondisi ketakutan dan kesakitan akibat pukulan itu, saksi memohon ampun dan berjanji akan merahasiakan semuanya. Sang Hun akhirnya memberinya 10 juta won dan mengatakan bahwa sejak saat itu, saksi adalah komplotannya. Saksi itu pun dipaksa membantu mengubur jasad Dong Sik. Saat menggali kuburan, Sang Hun tanpa sengaja melukai tangannya. Karena waktu yang mendesak, mereka mengubur mayat itu di galian yang dangkal lalu bergegas pergi. Saat di dalam mobil, sang saksi meminta tambahan uang karena menurutnya pekerjaan tersebut terlalu berat. Sang Hun kemudian menjanjikan tambahan 20 juta won dan memperingatkannya untuk tidak pernah muncul kembali. Setibanya di kota, sang saksi kembali meminta ongkos pulang karena tidak mempunyai uang tunai dan Sang Hun memberikannya. Ia lalu menghapus rekaman D dari mobilnya dan membawa mobilnya ke bengkel. Biaya servis yang mencapai 4,8 juta won membuat Sang Hun frustasi karena keuangannya terkuras hanya dalam satu malam. Namun, masalah belum berakhir. Sang Hun mulai dibuntuti oleh pasangan montir yang sempat ia temui malam itu. Mereka diam-diam mengambil foto dan mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dari dirinya. Sementara itu, luka pada tangan Sang Hun semakin memburuk. Ia juga gelisah karena sejak kejadian di gunung, Yu Jong seperti menghindarinya. Saat ditanya, Yu Jong beralasan bahwa ia butuh waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Sang Hun pun mengaku bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan harus pindah dari kliniknya. Ia merasa malu meminta bantuan kepada kekasihnya. Merasa bertanggung jawab karena semua masalah bermula dari dirinya, Yu Jong akhirnya berjanji akan membantu Sang Hun mendapatkan uang. Sang Hun yang tengah membersihkan luka tangannya di dalam klinik tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Ketika ia menoleh, Sang Hun terkejut melihat saksi mata yang ia beri uang kembali berdiri tepat di hadapannya. Sementara itu, sebelum Jeng mengidentifikasi jenazah ayahnya, Dong Sik, ia terlebih dahulu berlatih untuk menangis secara palsu di dalam toilet kantor polisi. Ia berkata bahwa dirinya harus terlihat natural agar tidak dicurigai. Namun tanpa ia sadari, petugas polisi Baek berada di kamar sebelah dan mendengar semua perkataannya. Petugas Baek kemudian menanyai Jeng tentang alibinya pada malam kejadian. Jeng pun menjelaskan di mana saja ia berada saat itu, dan setelah dicek oleh petugas Baek, ceritanya memang terbukti benar. Meskipun demikian, Baek tetap merasa curiga karena ada hal-hal yang mencurigakan dalam sikap Jeng. Di sisi lain, Jeng mengalami kesulitan saat ingin mencairkan klaim asuransi kematian ayahnya. Setelah menunggu selama 3 jam, ia akhirnya dipertemukan dengan pengawas asuransi, yang ternyata adalah pengemudi yang pertama kali menabrak Dong Sik dalam insiden tabrak lari. Pria tersebut menjelaskan bahwa klaim asuransi belum bisa dicairkan karena kematian Dong Sik masih belum dipastikan sebagai kecelakaan. Jeng yang kesal kemudian menuduh pengawas asuransi itu tidak berniat membayar. Namun pengawas itu menegaskan bahwa ia hanya menjalankan prosedur sesuai aturan. Jika Dong Sik ternyata dibunuh dan bukan korban kecelakaan, maka prosedurnya akan berbeda. Pengawas tersebut juga mengancam akan memanggil polisi jika Jeng terus bersikap kasar. Mau tidak mau, Jeng akhirnya menahan emosinya dan pulang dalam keadaan kecewa, tertekan oleh hutang yang harus dilunasi dalam waktu 16 hari.
Tak lama kemudian, Gil Ryong, pembunuh bayaran yang disewa Jeng, muncul di pemakaman Dongsik. Jeng marah karena Gil Ryong tidak menjalankan rencana sesuai kesepakatan dan malah meninggalkan mayat ayahnya di pegunungan. Namun Gil Ryong menjelaskan bahwa ada saksi yang sempat melihat wajahnya, sehingga ia harus mengambil tindakan di luar rencana awal. Meski demikian, kesepakatan tetap berlaku. Gil Ryong tetap menuntut bayaran. Saat Jeng mencoba menyerangnya, Gil Ryong dengan mudah menjatuhkannya dan mengancam akan membocorkan rekaman bukti jika bayaran tidak diberikan dalam minggu ini. Dari kejauhan, petugas BEK yang sudah memantau gerak-gerik mereka, diam-diam mengikuti Gil Ryong ke tempat barang rongsokan. Ia berhasil menyelinap masuk ke tempat tinggal Gil Ryong dan mencuri rekaman bukti tersebut. Sayangnya, Gil Ryong menyadari bahwa tempatnya telah dimasuki orang asing. Dalam perjalanan pulang, Gil Ryong menghadang BEK dan mengira bahwa BEK adalah orang suruhan Jeng. Ia langsung menyerang dan membunuhnya. Saat menemukan identitas BEK sebagai polisi, dan menyadari aksinya terekam CCTV, Gil Ryong panik. Ia segera menghubungi Jeng dan memberitahukan semuanya. Ia mengancam bahwa jika keesokan harinya ia belum menerima bayaran, maka nyawa Jeng akan menjadi taruhannya. Namun Jeng ternyata sudah memiliki rencana lain, membunuh Gil Ryong sekaligus membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di tempat lain, seorang saksi mata mendatangi klinik milik Sang Hun untuk kembali menuntut uang tutup mulut sebesar sejumlah 30 juta won. Setelah berpikir sejenak, Sang Hun setuju untuk membayar, namun ia meminta waktu 1 minggu. Rasa frustrasinya memuncak ketika ia melihat saksi mata tersebut bersikap sok akrab dengan para perawat di kliniknya. Tak lama setelah itu, Sang Hun mendapat kabar bahwa mobilnya telah selesai diperbaiki. Ia pun pergi ke bengkel, dan sang mekanik menjelaskan kerusakan yang terjadi. Mekanik itu bertanya sebenarnya apa yang telah ia tabrak waktu itu. Sang Hun kemudian menjelaskan bahwa seekor rusa air berukuran besar tiba-tiba melompat ke arah mobilnya. Namun, sang mekanik merasa ada yang janggal. Ia mengatakan bahwa seharusnya bagian bemper depan yang rusak parah jika memang menabrak sesuatu, tetapi justru kaca depannya yang hanya mengalami kerusakan. Melihat tatapan Sang Hun yang tampak bingung, mekanik itu berspekulasi, mungkin saja rusa tersebut melompat langsung ke arah kaca depan mobil. Setelah menyelesaikan proses serah terima kendaraan, Sang Hun mulai curiga dengan penjelasan itu. Ia pun buru-buru mencari rekaman dashcam mobil yang sebelumnya dibuang ke tempat sampah. Setelah berhasil menemukannya, Sang Hun pulang dan langsung memeriksa isi rekaman tersebut. Dari rekaman, terlihat bahwa tubuh Dongsik jatuh dari atas jembatan penyeberangan, bukan karena tertabrak. Saat Sang Hun berlari mendekati tubuh itu, tampak sebuah jembatan di atasnya, dan dari sana saksi mata terlihat sedang mengawasi sambil tertawa puas. Sadar telah dijebak, Sang Hun langsung menelepon Yu Jong. Ia memberitahu bahwa saksi mata yang mengaku melihat kejadian sebenarnya telah menjebaknya. Ia berencana melaporkannya ke kantor polisi dan berharap hanya akan dikenai denda karena menyetir dalam keadaan mabuk. Di sana, ia juga akan mengakui bahwa dirinya hanya ikut mengubur tubuh Dongsik karena diancam oleh saksi mata. Mereka berdua akhirnya bertemu, tetapi Yu Jong enggan masuk ke dalam mobil Sang Hun karena masih trauma dengan kejadian itu. Sang Hun lalu menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan saksi mata melemparkan jasad Dongsik dari atas jembatan, tepat ke atas mobilnya. Namun, tiba-tiba Yu Jong menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia mulai merokok dan mengatai Sang Hun bahwa mulutnya bau. Ia juga mengaku tidak suka dimintai uang dan menunjukkan bukti pesan dari para pria yang tertarik padanya. Yu Jong berkata bahwa ia tidak ingin lagi terlibat dengan Sang Hun. Ia juga menghina Sang Hun, menyebutnya sebagai pria pecundang yang tidak pantas mendapat perempuan sepertinya. Merasa dikhianati dan terhina, Sang Hun pun gelap mata. Ia langsung mencekik Yu Jong sambil memaki bahwa Yu Jong tidak tahu diri dan tidak secantik itu. Namun, sebelum sempat terjadi sesuatu yang lebih buruk, saksi mata muncul dan menghentikannya. Ternyata, Yu Jong dan saksi mata tersebut adalah pasangan penipu. Saksi mata langsung membius Sang Hun hingga pingsan. Dengan niat untuk membunuhnya, mereka membawa Sang Hun ke sebuah lokasi dekat kampung halaman Yu Jong. Tanpa mereka sadari, pasangan yang mengamati mereka, diam-diam mengikuti dari kejauhan. Yu Jong dan saksi mata tiba di sebuah bangunan tua terbengkalai. Yu Jong tersenyum licik, seolah sedang bernostalgia dengan tempat itu.
Sementara itu, saksi mata merasa aneh melihat ekspresi Yu Jong yang begitu senang. Mereka mulai menggali tanah sambil bercanda, tak menyadari bahwa Sang Hun telah sadar dari pingsannya dan mencoba melarikan diri. Namun, saat ia melihat Yu Jong tertawa bahagia, emosinya kembali meledak. Sang Hun langsung menabraknya dengan mobil hingga Yu Jong tewas di tempat. Saksi mata yang marah karena rekannya tewas, langsung menyerang Sang Hun. Sang Hun sempat mencoba bernegosiasi dan meminta maaf, tetapi karena ia sudah tidak memiliki uang untuk menyuap saksi mata, akhirnya ia dibunuh secara brutal. Tanpa sepengetahuan saksi mata, seluruh kejadian itu terekam oleh kamera yang dipasang diam-diam oleh pasangan yang mengamati mereka. Kilas balik memperlihatkan masa sekolah Yu Jong. Ia memandangi Juyeon, siswi populer yang cantik dan berpura-pura pemalu. Yu Jong merasa sangat iri saat Juyeon dipilih untuk tampil di majalah sekolah, posisi yang menurut Yu Jong seharusnya menjadi miliknya. Yu Jong merasa sangat dendam dan mulai merencanakan sesuatu. Suatu hari, ia mengajak Juyeon untuk menemaninya dalam sebuah kencan buta. Namun ternyata, semua itu hanyalah jebakan. Yu Jong membuat Juyeon tidak sadarkan diri dan meninggalkannya bersama 3 pria di sebuah gedung terbengkalai, di mana Juyeon kemudian dilecehkan. Kembali ke masa kini, Juyeon yang kini telah dewasa dan berprofesi sebagai dokter, terbangun dari mimpi buruk yang selama ini menghantuinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan kobaran api yang melahap sebuah bangunan kosong di daerah Guho. Polisi segera tiba di lokasi, termasuk Kepala Polisi Park, bersama tim medis yang berjuang menyelamatkan korban yang mengalami luka bakar serius. Korban tersebut segera dilarikan ke rumah sakit, dan Dr. Juyeon bersama Jongmin berusaha menyelamatkannya. Namun setelah diperiksa, terungkap bahwa korban tersebut bukanlah Jeng, melainkan saksi mata yang sebelumnya terlibat dalam kasus pembunuhan Sang Hun. Keesokan paginya, Juyeon menjalani hari seperti biasa. Ia tetap terlihat tenang dan sabar meskipun saat menangani seorang pasien yang keras kepala, ia terluka karena dilempar gelas kaca yang mengenai pipinya. Seorang pria bernama Hwang Cholmok datang membantunya. Ia menasihati pasien tua itu agar bersikap lebih baik dan menawarkan bantuan kepada Juyeon jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tak lama kemudian, Juyeon diminta menjenguk pasien korban kebakaran yang dirawat di rumah sakit. Ketika pria itu memperkenalkan diri sebagai Park Jeng, Juyeon tampak sangat terguncang. Jongmin yang merupakan kekasih Juyeon merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Juyeon. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi pendengar jika Juyeon ingin bercerita. Namun Juyeon menolak dan hanya mengatakan bahwa dirinya sedang merasa lelah. Di ruangannya, Juyeon meminum obat penenang untuk menenangkan diri. Karena dilanda kepanikan, ia bahkan memecahkan cermin. Malam harinya, Juyeon mencetak file medis pasien bernama Park Jeng. Jongmin memergoki aksinya dan merasa khawatir. Ia menyarankan Juyeon untuk bicara jika membutuhkan bantuan. Namun secara diam-diam, Juyeon malah pergi ke kantor Hwang Cholmok. Ternyata, Hwang Cholmok adalah seorang mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai agen mata-mata dan bisa melakukan banyak hal. Juyeon membayar 5 juta won sesuai kesepakatan. Ia meminta Hwang untuk menyelidiki beberapa orang yang namanya ada dalam daftar yang ia berikan. Ia ingin tahu di mana mereka berada dan bagaimana kondisi mereka saat ini. Saat Juyeon pergi, terlihat bahwa pasangan yang memata-matai Sang Hun ternyata adalah asisten Hwang Cholmok. Mereka disuruh istri dari Sang Hun untuk memata-matai suaminya. Mereka juga menunjukkan video bagaimana Sang Hun dihabisi oleh seseorang. Kemudian, Hwang menemui detektif Kang, penyelidik utama dalam kasus kebakaran tersebut. Dari percakapan mereka terungkap bahwa masih ada beberapa jenazah di lokasi kebakaran yang belum berhasil diidentifikasi, dan diduga mereka adalah pelaku pembakaran. Dalam percakapan tersebut, terungkap juga bahwa Hwang Cholmok pernah dipecat dari kepolisian karena tuduhan suap. Detektif Kang, yang merupakan rekannya dulu, masih sering membantunya dalam mencari informasi tentang orang-orang tertentu. Ketika detektif Kang memberikan data yang diminta oleh Hwang Cholmok, ia bertanya-tanya mengapa mantan mentornya itu menyelidiki kasus 3 pelaku pemerkosaan yang dulu sempat menggemparkan. Disinilah Hwang Cholmok menyadari bahwa 3 nama dalam daftar yang diberikan oleh Juyeon, yaitu Park Jeng, Yu Tae-jun, dan Yang Yong-seon, adalah pelaku pemerkosaan terhadap seorang siswi SMA bernama Lee Juyeon. Kilas balik memperlihatkan bagaimana Jeng mengajak Juyeon berkencan melalui perantara temannya, Yu Jong.
Awalnya, semuanya berjalan manis seperti kisah cinta remaja pada umumnya. Namun saat mereka pulang, dua pria bertopeng tiba-tiba menyergap mereka di kantor polisi. Fakta mencengangkan pun terungkap. Saat Juyeon diminta untuk mengidentifikasi para tersangka, ia menyadari bahwa penculikan tersebut ternyata diatur oleh Jeng sendiri. Lebih mengejutkannya lagi, Jeng juga merupakan salah satu pelaku pemerkosaan terhadap Juyeon. Di masa kini, Juyeon duduk di samping pasien kebakaran yang mengaku bernama Park Jeng. Tak lama kemudian, Cholmok menelepon dan mengabarkan bahwa dua pelaku lainnya, selain Jeng, telah tewas secara tragis. Yoo Tae-jun sering keluar masuk penjara dan akhirnya bunuh diri karena diperlakukan tidak layak di dalam sana. Sementara Yang Yong-seon tewas akibat komplikasi pasca operasi. Awalnya, Hwang Cholmok tidak mempercayai adanya karma. Namun setelah melihat nasib para pelaku yang begitu tragis, ia mulai mempercayainya. Dan kini, satu-satunya yang tersisa adalah Park Jeng, yang masih hidup tenang di kota Paju, meskipun tanpa pekerjaan tetap. Ketika pasien Jeng terus merintih kesakitan, Juyeon meminta perawat untuk segera memberinya obat pereda nyeri. Ia kemudian keluar dari ruangan sambil memikirkan, apakah benar pasien tersebut adalah Park Jeng yang dulu pernah menghancurkan hidupnya? Hari itu, Detektif Kang memberitahu Hwang Cholmok bahwa Park Jeng saat ini sedang dirawat di rumah sakit sebagai korban kebakaran. Cholmok pun langsung menghubungi Juyeon, yang saat itu sedang makan siang bersama Jongmin. Mendengar kabar itu, Juyeon tampak terguncang. Ia berniat masuk ke kamar pasien untuk mengkonfirmasi langsung identitasnya. Namun, tiba-tiba polisi datang untuk meminta keterangan dari Park Jeng. Setelah itu, saksi mata yang menyamar sebagai Jeng segera meninggalkan rumah sakit dan bertemu dengan Juyeon. Namun, saksi tersebut tidak mengenali Juyeon, sedangkan Juyeon tampak sangat marah kepada Jeng. Juyeon terus mengejar Jeng, tetapi Jeng justru menganggap Juyeon sebagai orang gila yang terus mengikutinya dan menuduhnya tanpa alasan yang jelas. 그럴 수 있을 것 같아. Sementara itu, saksi mata merasa kesal dengan luka bakar yang dideritanya dan ia berpikir bagaimana semua ini bisa terjadi padanya. Kilas balik, setelah membunuh Sang-hun, saksi mata tersebut menguburkan jasad Sang-hun bersama tubuh Yoo-jong. Setelah itu, ia memindahkan mobil Yoo-jong ke area parkir dekat mobil Sang-hun, lalu membawa pergi mobil Sang-hun. Pada saat yang sama, istri Sang-hun menelepon Hwang Cholmok. Ia kesal karena rencananya untuk mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya belum juga berhasil. Ketika kedua asistennya tiba, ia langsung meminta bukti. Namun, kedua asisten itu terkejut karena bukti yang mereka bawa ternyata menunjukkan adanya kasus pembunuhan. Dari foto-foto tersebut terungkap bahwa Sang-hun telah dibunuh 10 jam sebelum kebakaran terjadi. Sementara itu, Jeng menghubungi Gi-ryong dan memintanya bertemu di suatu tempat. Gi-ryong sendiri sudah bersiap kabur ke Tiongkok setelah menerima uang dari penipuan asuransi milik Jeng. Setelah Gi-ryong pergi, saksi mata muncul dan menyapanya sebagai teman lama. Kilas balik 6 bulan sebelumnya memperlihatkan bahwa saksi mata dan Gi-ryong pernah menjadi teman satu sel penjara. Setelah bebas lebih dulu, saksi mata menawarkan bantuan kepada Gi-ryong jika ia membutuhkan sesuatu. Bahkan memberikan nomor kontaknya. Kemudian Yoo-jong muncul dan menjemput saksi mata. Ternyata, mereka adalah teman satu sekolah. Bersama Yoo-jong, saksi mata menjalankan skema penipuan dan pemerasan. Dalam skema tersebut, Yoo-jong merayu pria-pria kaya, lalu saksi mata memeras uang dari mereka. Beberapa bulan kemudian, Yoo-jong mendapatkan uang yang banyak dari hasil pemerasan senilai puluhan juta. Saat itu, ia bertemu dengan Sang-hun. Saksi mata sempat menerima telepon dari Gi-ryong dan pergi sebelum Sang-hun sempat melihatnya. Gi-ryong kemudian meminta bantuan untuk membunuh Dong-sik, ayah Park Jeng. Setelah mengetahui bahwa seorang pria ingin membunuh ayahnya sendiri demi uang asuransi, saksi mata langsung setuju membantu. Ia juga menemukan informasi tentang nilai klaim asuransi yang sangat besar, dan mengenali Park Jeng sebagai adik kelasnya yang bodoh dari masa sekolahnya. Ia tidak menyangka bahwa Park Jeng masih mudah ditipu. Singkat cerita, pada malam itu, Dong-sik ditabrak oleh saksi mata 2 kali untuk memastikan kematiannya. Ketika Gi-ryong turun untuk memeriksa kondisi Dong-sik, kekasih Dong-sik melihat kejadian itu dan segera melarikan diri sambil menelepon polisi. Menyadari hal tersebut, Gi-ryong panik. Mereka berdua kemudian membawa tubuh Dong-sik, yang ternyata masih hidup. Gi-ryong pun mencekiknya hingga tewas demi memastikan klaim asuransi berjalan lancar. Pada saat bersamaan, Yoo-jong menelepon saksi mata dan memberitahu bahwa ia telah berhasil membuat Sang-hun mabuk. Ia meminta saksi mata datang segera untuk memeras Sang-hun. Namun,
Saat itu saksi mata masih sibuk bersama Gil Ryong, bingung mencari tempat untuk membuang jasad Dong-sik. Kemudian, saksi mata mendapatkan ide baru, membuat kematian Dong-sik terlihat seperti kecelakaan. Ia pun menjelaskan rencananya kepada Yu Jong. Setelah itu, Yu Jong membangunkan Sang Hun dan memintanya mengemudi. Kepada Sang Hun, Yu Jong beralasan bahwa ayah temannya meninggal dunia, padahal saat itu mereka sedang bermesraan di dalam mobil. Saksi mata langsung melemparkan tubuh Dong-sik dari atas jembatan penyeberangan ke bawah dan mengenai mobil Sang Hun, membuat insiden itu tampak seperti kasus tabrak lari. Di masa kini, saksi mata menceritakan semuanya kepada Gil Ryong. Ia membela diri, mengatakan bahwa ia awalnya hanya ingin menguburkan Dong-sik secara layak, namun rencananya gagal karena kebodohan Sang Hun. Sementara itu, jasad petugas BEK akhirnya ditemukan. Rekaman CCTV memperlihatkan wajah Gil Ryong. Kepala polisi Park kemudian memeriksa dan menggeledah barang-barang milik Gil Ryong untuk mencari bukti lain. Di sana, mereka menemukan foto dan identitas milik Dong-sik. Di sisi lain, Jeng terlihat sedang mempersiapkan diri untuk membunuh Gil Ryong. Sambil menunggu kedatangan Gil Ryong, ia terus berlatih agar bisa membunuh pria keturunan Tionghoa Korea itu dengan lancar. Saat Gil Ryong tiba, mereka memutuskan pergi ke sebuah gudang terbengkalai agar tidak ada yang melihat aksi mereka. Namun tanpa sepengetahuan mereka, saksi mata mengikuti dari belakang karena curiga Gil Ryong akan mengkhianatinya. Di tengah perjalanan, polisi mulai menggelar razia untuk mencari dua tersangka, Gil Ryong dan saksi mata. Ternyata, pembunuhan yang dilakukan oleh saksi mata telah dilaporkan oleh Hwang Cholmok. Saat hampir tertangkap, Jeng mencoba mengalihkan perhatian polisi dengan mengobrol. Namun salah satu polisi menemukan mobil milik Sang Hun di lokasi dan mulai mencari pengemudinya, yang ternyata sudah melarikan diri ke dalam hutan. Sementara itu, Jeng akhirnya membawa Gil Ryong ke gedung terbengkalai. Ia berpura-pura menyerahkan uang, namun isinya hanyalah setumpuk kertas kosong. Saat Gil Ryong lengah, Jeng langsung menyerangnya dengan palu, seperti yang telah ia latih sebelumnya. Namun, Gil Ryong sudah mengetahui rencana tersebut. Ia berhasil menjatuhkan Jeng dengan mudah, lalu mengikatnya di dalam gedung. Tak lama kemudian, saksi mata datang setelah menerima lokasi dari Gil Ryong. Ia panik karena kini dirinya menjadi buronan dan tidak memiliki tempat untuk lari. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Namun, Gil Ryong berjanji akan membantunya kabur ke Tiongkok bersama. Sebelum itu, mereka harus menyingkirkan Jeng terlebih dahulu. Tiba-tiba, saksi mata menyadari bahwa postur tubuh Jeng mirip dengannya. Ia juga memperhatikan bahwa gedung tersebut sangat cocok untuk menjalankan rencana gilanya. Di saat itu pula, ia memutuskan untuk mengkhianati Gil Ryong dan menghabisi nyawanya. Menurut saksi mata, temannya dari Tiongkok itu terlalu bodoh karena terlalu percaya padanya. Ketika Jeng sadar dari pingsannya, ia meminta tolong kepada pria yang berdiri di depannya. Namun, saksi mata justru tertawa dan mengatakan bahwa mulai sekarang, ia adalah Park Jeng. Ia telah mengambil kartu identitas dan jam tangan milik Jeng, serta mengenakan jaket Jeng. Saksi mata mengatakan bahwa mulai saat itu, dirinya adalah Park Jeng. Setelah mencuri identitas Jeng, ia menyiram gedung dengan bensin dan membakarnya. Ia terlebih dahulu membakar Gil Ryong, lalu Jeng, hingga keduanya tewas. Namun, api menyebar terlalu cepat. Sebelum ia sempat melarikan diri, gedung itu sudah terbakar hebat, membuatnya terjebak dan akhirnya ikut terperangkap di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Juyeon dikisahkan bertemu dengan Jeng dan menyatakan bahwa ia berencana untuk membunuhnya. Ia menceritakan semuanya kepada kekasihnya. Saat ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Juyeon hanya menjawab bahwa dalam hidup ini pasti ada seseorang yang begitu dibenci hingga timbul keinginan untuk membunuhnya. Dan bagi Juyeon, orang itu adalah Park Jeng. Sayangnya, Juyeon tidak menceritakan secara detail kepada kekasihnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia hanya berkata bahwa Jongmin tidak perlu khawatir. Sementara itu, melalui alamat yang tertera di kartu identitas Jeng, sang saksi mata pergi ke apartemen tersebut dan masuk ke dalamnya, mengklaim bahwa rumah itu kini adalah miliknya. Hidupnya pun sepenuhnya berubah menjadi Park Jeng, tanpa menyadari karma apa yang akan menantinya. Tak lama kemudian, pihak asuransi menelepon dan mengabarkan bahwa uang asuransi milik Dong-sik telah dicairkan dan ditransfer kepada penerima polis. Ternyata, seminggu sebelum kematiannya, Dong-sik diam-diam mengubah nama penerima polis tanpa sepengetahuan Jeng. Uang tersebut kini menjadi milik sebuah gereja. Jika Park Jeng ingin mendapatkan uang itu, maka ia harus berdiskusi langsung dengan pihak gereja. Saat hendak pergi ke gereja, sang saksi mata bertabrakan dengan Hwang Cholmok. Cholmok meminta maaf sambil berkata bahwa saksi mata telah menjatuhkan obat pereda nyeri miliknya. Ternyata, sebelumnya,
Jeng memang pernah meminta bantuan Cholmok untuk menukar pil pereda sakit itu dengan obat lain. Singkat cerita, sang saksi mata tiba di gereja dan bertemu dengan seorang biarawati. Dengan mengaku sebagai Park Jeng, ia marah-marah, menuduh biarawati itu telah mencuri uang miliknya. Ia menuntut agar uang asuransi dari ayahnya, Dong Sik, segera dikembalikan. Namun, sang biarawati menolak. Ia menjelaskan bahwa uang itu akan digunakan untuk keperluan gereja dan biaya rumah sakit para jemaat, sesuai dengan wasiat Dong Sik sebelum meninggal. Saat itu juga, di dalam gereja, saksi mata kembali bertemu dengan Juyeon yang sejak tadi memperhatikannya dalam diam. Sudah cukup kesal karena tidak mendapat uang, kini ia juga harus berhadapan dengan wanita gila yang selalu membuntutinya. Namun, Juyeon hanya diam sambil menatap tajam ke arah saksi mata, yang ia yakini sebagai Park Jeng. Setelah saksi mata pergi, Juyeon terus mengikutinya. Dalam kondisi tubuh yang kesakitan akibat efek dari obat yang tertukar, saksi mata akhirnya mengaku bahwa dirinya bukanlah Jeng yang dicari oleh Juyeon. Ia mengatakan bahwa Jeng yang asli sudah mati. Namun, Juyeon tidak mempercayainya. Menurutnya, pria di hadapannya itu adalah bajingan yang sama. Melihat kondisi saksi mata yang mulai linglung karena efek obat, Juyeon mengeluarkan pisau bedahnya. Namun, ia langsung dicegah oleh Jongmin. Jongmin bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada kekasihnya itu. Ia meminta Juyeon untuk tidak melakukan kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Ia ingin Juyeon pergi bersamanya, daripada terlibat dengan orang seperti Jeng. Akhirnya, Juyeon menjatuhkan pisau bedahnya. Namun, sebelum pergi, ia sempat memukuli pria yang mengaku sebagai Jeng. Sementara itu, detektif Kang mulai merasa ada yang janggal dari pernyataan Park Jeng saat dirawat di rumah sakit. Jeng mengaku bahwa dirinya diculik dan diikat di sebuah kursi. Namun, saat pihak penyelamat menemukannya, posisinya berbeda dari yang dikatakan. Detektif Kang pun menelepon Jeng untuk meminta keterangan tambahan, namun ditolak karena hari sudah larut malam. Kecurigaan pun tumbuh. Sadar bahwa polisi mulai mencurigainya, sang saksi mata segera berkemas dan bersiap untuk kabur. Saat mengumpulkan barang-barang, ia menemukan sebuah majalah sekolah dengan foto Juyeon sebagai modelnya. Hal itu membuatnya teringat akan masa SMA, saat Yoo Jong pernah kesal karena ingin memberi pelajaran kepada Juyeon. Saksi mata itu kemudian memberi saran agar Yoo Jong memanfaatkan pria-pria hidung belang, dan dari situlah ia mulai memahami hubungan antara Juyeon, Yoo Jong, Park Jeng, dan dirinya sendiri. Saat polisi menggerebek apartemen Park Jeng, saksi mata sudah melarikan diri. Di lokasi, detektif menemukan botol obat yang memiliki sidik jarinya. Polisi pun berencana mencocokkannya dengan data yang ada di database. Ketika sedang menunggu bus, saksi mata mendengar alarm dari ponsel milik Park Jeng yang berbunyi. Tertulis bahwa hari ini adalah harinya. Ia mengira itu adalah ulang tahun Park Jeng, tanpa tahu nasib apa yang menantinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil minibus datang dan menculiknya. Sementara itu, pada malam yang sama, setelah mengantar Juyeon pulang ke rumah, Jongmin berpamitan karena ada kerabat yang membutuhkan bantuannya. Ia dijemput di pinggir jalan dan dibawa ke suatu tempat. Di sana, ia bertemu dengan bos lintah darat yang menagih hutang kepada Park Jeng. Dari pertemuan itu, Jongmin mengetahui sejarah kelam hubungan Park Jeng dengan Juyeon. Bos lintah darat itu terlihat kecewa karena hari itu adalah hari terakhir Jongmin bekerja dengannya. Namun, Jongmin sangat berterima kasih. Berkat kerja sama mereka, ia bisa melunasi hutang-hutangnya dan menabung untuk biaya pernikahan dengan Juyeon. Bos tersebut pun berpesan agar hari itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu, siapakah sebenarnya Jongmin? Ternyata, Jongmin bekerja sebagai dokter ilegal yang disewa untuk mengambil organ manusia. Ketika ia melihat calon korbannya, ia sangat terkejut karena orang itu adalah Park Jeng, pria yang telah membuat Juyeon menderita. Namun, saat hendak dioperasi, saksi mata yang ketakutan mengaku bahwa dirinya bukanlah Park Jeng, melainkan seorang pria bernama Kim Bom Jun. Sama seperti Juyeon, Jongmin tidak percaya begitu saja. Ia mengabaikan permohonan ampun dari pria yang ia yakini sebagai bajingan itu. Saat operasi hendak dimulai, Jongmin memilih untuk tidak menggunakan anestesi. Ia menganggap ini sebagai bentuk hukuman. Jongmin menyebut bahwa apa yang terjadi merupakan karma buruk bagi Park Jeng, seseorang yang dianggapnya kejam karena telah membuat kekasihnya menderita dalam mimpi-mimpi buruknya. Setelah itu, ia mengambil organ dalam Kim Bom Jun selagi pria itu masih dalam keadaan hidup. Beberapa waktu kemudian, Juyeon terbangun dan melihat Jongmin berada di sisinya.
Ia bertanya bagaimana tidurnya semalam. Syukurnya, malam itu Juyeon bisa tidur dengan nyenyak. Jongmin pun berjanji bahwa mulai saat itu, hanya hal-hal baik yang akan menanti mereka di masa depan. Tak 있을 거야. lama kemudian, Juyeon bertemu dengan Hwang Cholmok yang datang untuk memberikan perkembangan terbaru mengenai kasus Park Jeng. Namun, Juyeon menolak mendengarnya. Ia tidak ingin tahu apapun lagi tentang pria itu. Ia sudah memutuskan untuk melupakannya. Hwang Cholmok menghargai keputusan itu dan merobek berkas yang menunjukkan bahwa saksi mata bukanlah Park Jeng, melainkan pria bernama Kim Bom Jun. Juyeon pun melangkah maju dengan senyuman. Apapun yang terjadi pada Park Jeng, ia sudah tak peduli lagi. Seperti itulah drama karma ini berakhir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Intinya, apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri. Itulah karma.